Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, saudara, nama asli Muhammad Nur, nama pena Khalifah Bisma Sanjaya, panggil aja Gus Khalif. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana cara menulis supaya bukunya bisa bestseller? Alhamdulillah, saya dapat rezeki, buku saya yang ini jadi bestseller, saudara. Obat malas dosis tinggi, ini barangnya cepat banget penjualannya. Sombong amat. Mulai dari tahun lalu ya. Silahkan dapatkan bukunya, insya Allah banyak manfaatnya. Buku ini, Obat Malas Dosis Tinggi, mempunyai jantung. Jantungnya ada di bab 50. Jadi kekuatannya buku ini ada di bab 50. Itu adalah pengalaman dakwah di lapangan. Saya menyampaikan bab 50. Rata-rata masyarakat itu menjadi tidak malas lagi. Minimal mereka bergetarlah hatinya, berpikir, kemudian berubah menjadi orang-orang yang rajin. Temukan kekuatan buku ini di bab 50. Baik, lanjut. Bagaimana cara menulis supaya buku kita bisa bestseller? Saya sudah membuat slide-nya. Perhatikan slide. Pertama, punya keinginan yang kuat untuk kaya. Serakah dong Pak Ustadz? Enggak. Kaya harta, kaya ilmu, kaya hikmah, gitu bro. Contohnya misalkan Anda punya keinginan kuat untuk kaya. Misalkan bayangin kamu rajin nulis, bestseller, kemudian kamu bisa kaya. Bukan serakah deh dengan kekayaan itu. Ya, kamu bisa menolong dirimu sendiri, kamu bisa menolong orang tuamu, sehingga orang tua ini yang sudah tua itu nggak harus direpotkan dengan nyari duit. Mereka fokus mengaspal jalan ke surga, kamu yang menyantuninya, gitu loh bro. Jos iki lur, jos pokoke. Jadi dengan uang yang banyak, kamu bisa menabung yang banyak, kemudian bisa mensedekahkan sebanyak-banyaknya. Kamulah juara. Jadi ya, perhatikan di poin yang pertama ini, tolonglah. Kamu pengen kaya atau enggak? Atau pengen seperti orang-orang biasa itu ikut arus? Kalau memang kamu pengen kaya, ya, kaya uang, kaya ilmu, kaya hikmah, mantapkan dirimu itu untuk benar-benar menjadi penulis. Penulis bestseller itu mantap bro, di rumah duit datang sendiri. Sombong amat. Jadi seperti itu ya dek ya. Fokus, jadikan visioner dirimu. Saya pengen kaya. Saya pengen kaya ilmu, kaya harta, kaya hikmah. Dengan kekayaan itu moga-moga bisa memberi manfaat untuk diri saya, memberi manfaat untuk orang tua saya, dan memberi manfaat untuk keluarga besar maupun masyarakat di sekitar. Jadi ya, mulai sekarang kuatkan hatimu untuk pengen kaya. Tapi bukan ambisius yang membabi buta ya, enggak. Jadi dengan keinginan yang kuat ini akan melahirkan energi positif. Kamu akan terus berusaha supaya bisa cepat kaya. Dengan kamu bisa kaya, kamu itu di rumah, tapi uangmu jalan-jalan. Tuh ada tetangga yang miskin, bantu. Ada janda-janda tua yang butuh santunan, santuni. Kamu mau umroh, bisa. Mau naik haji, nggak bisa. Loh kenapa? Corona bro. Bahkan kamu bisa mendirikan masjid. Miliaran bro. Dengan masjid itu kaum muslimin memakainya, itu kamu dapat pahala. Mereka terus memakainya, terus pahala mengalir. Bahkan kamu meninggal dunia pun pahala itu terus mengalir. Karena kamu mendirikan masjid, karena kamu punya uang, karena kamu bisa kaya. Nah, dengan kekayaan itu bro, bisa mengaspal jalan kita lurus menuju ke arah surga.
Dengan kekayaan itu insya Allah ya, dunia bahagia, akhirat juga bahagia. Siap kaya bro? Oke, poin kedua, supaya tulisan kita bisa bestseller. Ini pengalaman saya ya. Baca, hafal, clipping, folder. Baca, hafal, clipping, folder. Jadi usahakanlah kamu membaca ratusan buku. Dikasih highlight yang penting-penting itu. Jangan hanya baca sekali bro. Aduh, nggak bisa nempel di sini. Baca beberapa kali. Dikasih stabilo warna itu ya. Ada kuning, ada hijau, ada oranye. Supaya apa? Cepat dihafal. Bagian-bagian yang penting dihafal. Habis itu di clipping. Ya. Bab-bab yang penting itu di clipping, kumpulin jadi satu, dihafalin. Gimana caranya yang penting bisa hafal, merasuk ke sini. Nah kalau sekedar baca, waduh, nggak ada lah bisa nempel sini. Di clipping, folder. Ya. Jadi saudara, adik-adik, untuk meraih bestseller memang sulit, tetapi bisa diusahakan. Ya. Dengan clipping-clipping terbaik kamu itu direnungi, akan melahirkan sebuah kalimat-kalimat yang akan bisa menggetarkan hati masyarakat. Seperti itu. Sama buku saya, barangnya nih, obat malas dosis tinggi. Itu ya hasil daripada ini, baca, hafal, clipping, folder, plus pengalaman saat berdakwah di lapangan. Gitu. Jadi ada sesuatu yang bagus, saya tulis, saya bukukan. Tulis, bukukan, tulis, bukukan. Sehingga akan melahirkan sesuatu yang inovatif. Seperti itu. Kalau sekedar menulis, waduh, flat bro, flat. Siap ya bro ya? Baca, hafal, clipping, folder. Baca, hafal, clipping, folder. Best yang terbaik. Insya Allah dengan kumpulan tulisan yang terbaik, dipadu dengan pemikiran yang terbaik, kemudian dipadu dengan inovasi yang terbaik, melahirkan buku terbaik. Bestseller. Oke, perhatikan yang ketiga. Meluangkan waktu agak lama untuk merancang judul. Judul itu susah deh. Nggak hanya sekedar kita nulis judul kemudian langsung berdoa, janganlah. Ada ilmunya. Saya memerlukan waktu 2 minggu sampai 1 bulan hanya untuk memilih judul. Ibaratnya judul itu adalah ujung tombak daripada buku kita. Prakteknya ginilah. Biasanya ya, saya melihat ribuan judul buku di Google, baik dalam maupun luar negeri. Saya renungi itu, tiap-tiap judul itu. Saya pilih 10 yang terbaik. Itu udah butuh waktu 2 minggu lebih, saudara. Merenung itu. Dari ke 10 judul yang terbaik itu saya pilih 3 yang terbaik. Dari 3 yang terbaik itu saya mulailah membuat judul. Udah 3 minggu. Lama merenung ribuan judul itu. Jadi sampai segitunya usaha saya untuk merancang sebuah judul. Nah, soalnya perhatikan, orang ke toko buku ya dek ya. Itu kan buku masih dalam keadaan disegel, nggak bisa dibuka, nggak tahu dalamnya. Berarti pertama kali yang dilihat oleh orang adalah judul. Kalau judulnya ini benar-benar bagus, mereka tertarik, ya beli. Kalau enggak ya, gitu. Makanya pelototin tuh ribuan judul buku di dalam maupun di luar negeri. Perhatikan baik-baik. Perhatikan kekuatan kata-kata mereka. Kemudian rancang judul sendiri. Nggak boleh nyontek. Buat judul yang kedua caranya yaitu dengan mendengarkan arus bawah. Masyarakat bilang apa, surat ke Anda bilang apa, itu dicatat. Siapa tahu ada perkataan mereka yang menggetarkan hatimu bro. Nah, bisa jadi itu adalah sebuah judul yang indah. Sama, ini buku saya.
Obat malas dosis tinggi. Itu awalnya judulnya juga nggak gitu, cuman jangan malas gitu aja. Hati saya nggak srek, wah kok cuman jangan malas. Apa ya perkataan yang enak didengar. Nyari-nyari lama belum ketemu saudara, seminggu 2 minggu belum ketemu. Delalah. Ada masyarakat yang curhat seperti itu. Dia curhat, Pak Ustadz, saya butuh obat untuk hati saya, tapi aku nggak mau obat yang biasa-biasa aja. Berikan aku nasihat yang dosis tinggi. Berikan aku pencerahan yang dosis tinggi. Aku nggak mau obat yang rata-rata. Kodal nggak kodal Pak Ustadz. Beri. Wah. Ada perkataan dosis tinggi ya saudara. Mikir merenung. Dosis tinggi. Ada perkataan obat. Sedangkan bukuku judulnya jangan malas. Nah, mikir. Ada obat, ada jangan malas, ada perkataan pencerahan dosis tinggi. Mikir beberapa hari saudara, akhirnya ketemulah sebuah judul obat malas dosis tinggi. Jos. Ambiar Lur, ambiar. Anehnya itu penerbit langsung setuju, editor ya. Langsung dicetak dan berhasil, bestseller. Alhamdulillah. Jadi janganlah membuat judul ala kadarnya. Harus benar-benar berpikir dan berpikir. Itu ujung tombak daripada kekuatan bukumu loh deh. Rancang judul yang baik. Oke, lanjut. Poin keempat. Perhatikan, slide. Tulis yang sekiranya orang belum pernah menulis. Ya. Jadi kalau hanya sekedar nulis ikut-ikutan orang, bro, tulis yang belum pernah. Bahkan ada penulis yang mengatakan seperti ini. Sebenarnya buku itu nggak perlu ditulis lagi. Udah banyak buku di perpustakaan, jutaan, miliaran. Dari generasi nulis buku. Dari generasi ini nulis buku, generasi ini nulis buku, itu kan banyak. Lah kalau kita sekedar nulis, copy paste sana sini, temanya juga itu aja, inovasi yang nggak ada, kreasi yang nggak ada, sekedar nulis, terus tulis, average, flat, bro, flat. Ya pasti akan terbuang. Apalagi sekarang bayangin kondisi corona bro. Toko buku itu juga nggak seramai dulu. Otomatis dalam memilih naskah itu juga harus sangat-sangat selektif. Kenapa? Mereka nggak mau bangkrut. Jadi kamu harus mau menulis sekiranya orang belum pernah menulis. Nih. Berat. Makanya caranya yaitu kamu membaca ratusan buku, terjun ke masyarakat, merenung. Kira-kira yang dibutuhkan masyarakat itu apa? Itu. Karena saya ini guru ngaji, berdakwah, saya lihat di masyarakat itu kok penyakitnya utama kok malas. Sholat ya malas, ibadah ya malas, kerja itu ya malas. Akhirnya saya membuat inovasi, sebuah mesin dalam tanda kutip loh ya, yang akan menjadikan mereka semangat lagi. Mesin itu adalah sebuah buku obat malas dosis tinggi. Yang pertama yang hijau, kemudian obat malas dosis tinggi milenial. Yang ketiga yaitu obat malas dosis tinggi work employee. Yang keempat adalah obat malas dosis tinggi totalitas mandiri. Ini karena menjawab kebutuhan masyarakat ya. Mereka banyak yang malas, mereka butuh motivasi yang sederhana tapi mengena. Sombong amat. Jadi seperti itu ya Dek ya, tulis yang sekiranya orang belum pernah menulis. Ketika Anda bisa itu, bukumu pasti akan mantap, bestseller. Siap bro. Siap.
Dan perhatikan yang terakhir, yang kelima, kiatnya yaitu gunakan bahasa yang sederhana sehingga orang awam pun bisa paham. Semua buku saya menggunakan bahasa yang sangat sederhana. Istilahnya adalah bahasa dakwah, sehingga orang bawah pun itu paham. Ingat ya bro ya, begitu masyarakat tidak memahami buku Anda, buka satu halaman udah pusing, maka dia akan berhenti membaca. Ini kan bahaya. Mereka akan berhenti membaca, bukumu akan diletakkan gelebak, begitu aja, udahlah. Dan gak ada kesannya. Bahaya. Jadi rancanglah bukumu itu dengan perkataan seenak mungkin, segampang mungkin. Kalau perlu ada lucunya, juk-juknya, sehingga mereka itu membaca buku kayak makan coklat, kayak makan silver coin, mantap hingga gigitan terakhir. Mereka akan terus membaca sampai halaman yang terakhir. Syaratnya memang penuh dengan ilmu, tapi menggunakan bahasa yang sangat gampang dicerna. Ya. Jadi ya oke ya, janganlah mentang-mentang kuliahnya S1, S2, S3, kemudian dikit-dikit bahasa asing, dikit-dikit bahasa asing, dikit-dikit bahasa asing. Wah, ya oke lah kamu kelihatan pintar, tapi mereka berhenti mendengarkan bro, berhenti baca bro, ya Allah. Bukumu akan tergeletak, kelipruk, dah. Kamu pun bertanya-tanya, kenapa buku saya nggak laku? Karena perkataannya terlalu tinggi, masyarakat tidak bisa mencernanya dengan nyaman. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan saudara. Selamat menulis buku, selamat berinovasi. Kelima hal ini silahkan dipraktekkan. Kamulah juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.